Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah kita terima, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama menghadiri kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Klaten yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Tri Harjanto SSI selaku Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan, dan Bapak Ibu semua yang berbahagia. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Suratno SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Klaten yang saat ini sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak yang masuk di modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kegiatan ini saya akan mendesimasikan tentang materi budaya positif. Namun sebelumnya, marilah kegiatan ini kita buka bersama dengan berdoa. Bagi yang beragama Islam, kami persilakan untuk membaca basmalah, dan yang lain untuk menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami mohon arahan kepada Bapak Tri Harjanto SSI terkait dengan kegiatan ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Suratno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di seluruh karya Allah di siang hari ini kita masih bisa bersama, belajar bersama, bersama tentang apa yang akan kita lakukan di tempat kita bekerja, yaitu di SMA Negeri Klaten. Saya di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus saya nanti di Santosa yang sekarang ada di luar. Jadi kebetulan saya untuk mendampingi Pak Suratno di awal ini. Yang jelas sekolah menyambut sangat positif ya, karena adanya diseminasi budaya positif ini akan membuat bagaimana seorang guru itu memperlakukan siswa dengan sambut. Nah, nanti silakan panjenengan menggali dari ini maknanya sangat penting. Jadi panjenengan terpilih ini diundang di sini untuk ini bukannya sekedar asuransi nyata sebenarnya. Lebih dari itu adalah ini bagaimana membuat kita itu belajar bagaimana memohon siswa. Hal-hal yang negatif jadi positif, maka budaya positif. Nah, untuk budaya positif ini sekolah tentu harus menyediakan apa? Yang pertama, lingkungan yang positif, kemudian aman dan nyaman. Semua itu diberlakukan agar apa? Siswa dapat merdeka belajar, kemudian siswa dapat mandiri, dan kemudian dapat tanggung jawab. Contoh kecil apa? Di kelas nanti Pak Suratno akan ngomongin ini. Tapi ini saya berikan yang kecil dulu, karena apa yang Pak Suratno sudah saya lakukan 3 tahun yang lalu pada saat berikan pembela angkatan 3. Sampai Pak Rano ini termasuk adik kelas saya semua. Angkatan 3 tadi pertama saya dan Bu Sri Purnawati yang haji bisa namanya. Kemudian angkatan kedua, angkatan 7 itu Pak Wahyu Setiawan, Bu Sandi dan Bu Iranas. Itu angkatan ke-7. Angkatan 80, 90, 10 Pak Suratno, 11 kita lagi Mas Ridwan. Sehingga total kalau nanti selesai pendidikan semuanya sudah ada 7 guru penggerak. Saya baru ada 5. Mereka masih CGP. Apalagi masih belum mulai pendidikan. Insya Allah Juni ini akan mulai.
Jadi semakin banyak bergerak di suatu sekolah, itu sekolah akan semakin ini aura positifnya muncul, aura negatif kok, jadi aura negatif thinking. Dan inilah makanya ada budaya positif akan membuat sesuatu itu menjadi sesuatu yang positif. Contoh begini, di suatu kelas biasanya ada kata kelas ya, soalnya bukan kata kelas, tapi apa? Keyakinan kelas. Tidak boleh ada kata-kata dilarang, tidak boleh diganti. Contoh begini, tidak boleh membuang sampah sembarangan, diganti di keyakinan kelas. Membuang sampah pada tempat yang disediakan. Jadi diganti kalimat yang negatif menjadi positif. Itu untuk orang yang positif. Kemudian contoh kecil, bagaimana kita kalau mahasiswa, guru kadang sebagai seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari lima ini kita pilih yang mana? Yang mewakili siswa, nanti dimulai dari Pak Surat. Dan yang terakhir, ada satu kasus. Kita tidak serta-merta langsung, oh, kenapa kamu lakukan seperti itu? Kamu beda. Nah, ada segitiga institusi. Contoh begini, siswa datang, lawan saya panggil, ya kamu juga, tolong jangan lagi. Oh iya, kemarin saya tidak membayar diganti, Pak. Oh bagus lah, bukan bagus kegiatannya, tapi bagus ada tujuh. Kenapa kamu lakukan seperti itu, Pak? Kan terus. Dan nanti insya Allah apa yang dilakukan negatif Indonesia itu akan menjadi positif di modernisasi. Hanya tidak kapok di depan kita kok berwibunah, tapi di depan kita sudah mengakui, di belakangnya dia akan tidak pernah. Ini sudah saya buktikan pada kasus-kasus yang bukan di kesiswaan. Saya menggunakan ini sampai detik ini saya menggunakan ini. Sehingga apa? Yang kemarin siswa negatif, saya sudah ketemu, saya sudah sakit atau sebagainya. Orang-orang yang rumah pantul, aku diselamatkan dari itu. Jadi ini saya testimoninya. Kalau ini kan kalau baru mulai membelajarkan, saya sudah membelajarkan, melakukan, dan menikmati hasilnya. Ini sangat keren, sangat bagus bagi Bapak Ibu guru semua di sini bagaimana memperlukan siswa di kelas. Sehingga membuat apa? Kita sebagai partner, sebagai mitra, kita bukan sebagai diktator, tapi sebagai fasilitator, bukan sebagai orang yang menuntut, tetapi orang yang menuntut. Seperti itu. Saat itu saya panjang lebar, sekiranya dari saya cukup sekian. Ada pantun, jadi kasar adalah pantun, takut baru kali ini. Ada pensil, ada setik. Oke, setiknya berwarna merah muda. Selamat mengikuti inspirasi dari positif. Semoga membawa kebaikan bersama. Terima kasih. Selamat berjumpa dalam organisasi. Semoga lancar. Lalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trian Chandra sudah menguatkan untuk kita semua untuk melaksanakan kegiatan ini. Baik, terima kasih. Kita mulai aja nih, Bapak Ibu. Di depan ini kami sampaikan bahwasanya hari ini kita akan melaksanakan diseminasi, yaitu tentang budaya positif. Tadi di awal sudah disinggung oleh Pak Chandra seperti apa budaya positif itu. Saya lanjutkan. Bapak Ibu, dari yang pertama, kita itu jadi guru mungkin sudah punya sesuatu yang ada di pikiran kita. Nah, maka yang itu harus ada namanya perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman. Dimana dengan lingkungan yang positif itu mesti murid-murid akan mampu berpikir
bertindak dan mencipta dengan segala kemerdekaannya, mandiri dan bertanggung jawab. Ini tidak lepas dari lingkungan yang positif tadi. Kalau lingkungannya nggak positif, auranya negatif, pasti tidak ada yang namanya di dalam mereka belajar. Nah, Bapak Ibu, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang dalam sekolah itu adalah bagaimana bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah itu selama ini. Ini yang harus kita pelajari. Ini menurut Diane Gosen, bahwa disiplin itu adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Kemudian pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diane Gosen. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori Diane Gosen, ada teori namanya disiplin restitusi, yaitu yang diberikan oleh Diane Gosen. Mari kita menyamakan model dulu, Bapak Ibu, cara kita berpikir tentang disiplin itu. Nah, pada lazimnya kata disiplin biasanya dikaitkan dengan kata kontrol. Kontrol guru kepada muridnya. Biasanya, oh ini anak terlambat, oh ini anak kok pakaiannya nggak dimasukkan. Nah, ini nanti biasanya langsung nyandai ke arah kedisiplinan. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari dari Bapak Ibu ini. Konsep disiplin, positif, dan motivasi. Ini ada dua kata, konsep disiplin positif dan motivasi. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Kalau ketemu anak yang sudah disiplin, rasanya sudah nggak ada tantangan. Tapi kalau ketemu anak-anak yang tidak disiplin, ya kadang membuat kita pusing. Tapi ini kadang ini sebagai bentuk apa ya? Tantangan untuk kita. Ketika kita bisa mendisiplinkan anak yang tidak disiplin, itu luar biasa, suatu kebanggaan untuk diri kita sebagai guru dan kebanggaan anak itu sendiri. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu tanpa sadar nanti akan jadi memori yang selamanya ada di pikiran anak, bahkan sampai usia lanjut. Ini nama kalau guru, profesi guru itu akan seperti itu. Di makna kata disiplin, jadi ketika mendengar kata disiplin, apa yang kita bayangkan? Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan dengan tata tertib, ya, teratur, patuh pada peraturan. Rata-rata orang begitu. Oh, ini tertib, mesti disiplin, ya, gitu. Kemudian kata disiplin biasanya dihubungkan dengan hukuman. Kalau mau mendisiplinkan dihubungkan dengan hukuman, ya, betul ya. Oh ini kok nggak mau potong rambutnya besok. Dari Senin kalau nggak mau potong, kamu lari lapangan 10 kali. Ini hubungannya mau mendisiplinkan dengan hukuman. Padahal itu berbeda. Antara disiplin dan hukuman itu sebenarnya nggak ada kaitannya sama sekali. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi sampaikan Pak Janto tadi, warna ini tidak kalau jajan rambayan. Lalu untuk menyadarkan dia mau bayar, apakah harus hukum? Tidak harus. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan
seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan yang beredar di masyarakat kita ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Oh, pembelajaran ini terganggu, ini anak nggak disiplin karena mengganggu kenyamanan, gitu ya. Ini satu contoh saja. Bapak pendidikan kita yaitu Kak Hadi Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin pribadi. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi nggak mendisiplinkan secara individu atau secara diri sendiri. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin self atau self disiplin kita sendiri, maka ada penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi wajib ada orang lain yang bisa mendisiplinkan. Kalau kita sendiri nggak bisa. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi merdeka itu bukan arti harus bebas. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro. Kemudian menurut Ki Hajar juga bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi, harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri atau disiplin tadi, kemudian memiliki motivasi internal. Jadi motivasi bukan eksternal tapi internal yang tumbuh dari dirinya sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Kalau motivasi itu tidak muncul dari diri kita, maka biasanya orang lain itu yang akan mendisiplinkan kita. Contoh saja misalkan anak kita mau bangunkan sholat subuh, itu kan membentuk disiplin diri dulu. Kalau dia sudah disiplin diri, maka setiap azan pagi dia bangun. Tapi kalau tidak bangun, siapa yang mendisiplinkan? Bapaknya atau ibunya. Kalau dibiarkan, bapak ibunya membiarkan, ya disiplin dirinya nggak muncul, akhirnya kedisiplinan itu nggak muncul juga. Ini satu contoh seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi, bagaimana kita bisa mengajak anak itu muncul disiplin diri dari motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Saya hadir pagi itu bukan karena Pak Guru sudah hadir, tapi karena saya hadir pagi karena ingin tidak terlambat. Itu yang harus dimunculkan di sini. Kemudian mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal. Kebaikan universal, jadi bukan kebaikan dirinya sendiri, tapi kebaikan yang diakui secara umum. Yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya membentuk budaya positif. Jadi perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya lingkungan positif. Lingkungan positif itu menjadi sebuah kebiasaan sehingga muncul menjadi budaya positif. Nah, untuk membentuk budaya positif yang harus dilakukan adalah dengan mensepakati atau membuat kesepakatan tentang keyakinan bersama dalam kelas itu. Kalau tadi Pak Jendral dicontohkan, jangan membuang sampah. Sekarang kata-kata itu dirubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Sekolah kelas jadi tidak
rapi kalau sampah ada di sini, gitu, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh, misalkan sehingga kalimat-kalimat itu dibiasakan menjadi kalimat positif, bermakna positif. Kalimat yang dulunya kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Atau contoh, dilarang merokok, misalnya seperti itu. Contoh ya, dilarang merokok. Kalau sekarang merokok merugikan kesehatan. Itu satu contoh yang dibuat menjadi kalimat positif, menjadi keyakinan, menjadi sebuah keyakinan bahwa itu baik. Itu kebaikan yang universal. Nah, menurut dari dosen tadi, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik dari dalam diri. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi sekarang lalu peraturan itu seperti apa, keyakinan seperti apa kan gitu. Biar tahu kita bedanya ini yang mana yang disebut peraturan, mana yang disebut keyakinan. Satu contoh Bapak Ibu ini. Ini kami sampaikan. Ini ada peraturan, ini keyakinan. Misalnya ini peraturan, selalu kembalikan ke buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Nah, keyakinannya apa? Tanggung jawab. Oh, nek baca buku ini perpustakaan, jadi perpustakaan. Ambil buku, kembalikan ke tempatnya. Tidak hanya diletakkan di meja, ditinggal begitu aja. Ada yang kita punya keyakinan yang kita ada tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalimatnya diganti, menghormati orang lain dan diri sendiri. Intinya sebenarnya sama, tujuannya sama, hanya kalimat positifnya itu. Nah, sehingga yang tertera di dalam ingatan kita, pikiran kita itu adalah hal-hal yang positif. Ada di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalimatnya diganti, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kalau adanya lebih atau terlambat, apakah mengganggu orang lain? Ya jelas, kan gitu. Ini maksudnya pelajaran, dok. Selamat pagi Pak, pelajarannya kayak berhenti. Belum nanti kalau gurunya harus menegur, ya enggak, KBN-nya, proses KBN-nya terganggu. Artinya di sini akan mengganggu orang lain. Nah, itu contoh betul. Dilarang melakukan kekerasan. Kalimatnya, keyakinannya menjadi keselamatan dan menghormati orang lain. Dan kemudian dilarang menggunakan narkoba. Jadi, kesehatan lebih penting, kesehatan lebih utama. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Dan sabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, keselamatan dan keamanan. Ini dari bahasa peraturan menjadi bahasa keyakinan. Kemudian yang berikutnya tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Ini satu contoh, Bapak Ibu, ada satu contoh. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di TK Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kira-kira apa yang Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kan? Anak-anak kan ada seperti itu ya. Apakah dia tidak dibekali sama ibunya? Bisa jadi dibekali juga. Tapi tetap baik, minta, temennya dimintain.
Nah ini Bapak Ibu kita lihat langsung ini ya. Nah sebenarnya apa tuh yang diinginkan oleh Doni itu? Ini nanti menjadi kebutuhan dasar, namanya kebutuhan bertahan hidup dari Doni itu. Ini ada yang pertama, iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang besar karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Ada kan begitu nih? Doni, kamu itu kok nakal kan kamu lucu Pak. Kalau dia itu nakal itu lucu kan? Yang kedua, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kemudian ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Ini kebutuhan diperhatikan. Jadi di sini orang tuanya itu nggak takut, karena memang pengennya orang tuanya itu memperhatikan dia dengan nakali konten itu. Dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Jadi, apakah dia tidak dibekali? Dibekali, tapi setiap hari dikasih telur terus. Temannya itu kok ada ikannya, minta aja ikannya itu, rebut tadi. Kemudian dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menurut keinginannya. Ini adalah tadi kebutuhan hidup yang tadi bertahan hidup, yang satu contohkan. Dan sebagai guru kira-kira kita yang dilakukan apa nanti seperti ini? Bapak Ibu, di sini kita ada namanya posisi kontrol seorang guru. Jadi posisi kontrol seorang guru itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiga itu menjadi teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita akan bahas satu-satu ini. Yang pertama dulu, posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Guru sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum, ciri-cirinya biasanya suaranya keras. Contoh seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas. Ini sebagai penghukum. Jadi murid mendengarkan kata-kata itu sudah merasa duduk. Nah, gitu kan? Karena ada kata awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Ini secara otomatis atau tidak sadar dan tidak sadar, ketika ada kata-kata kamu selalu saja salah, berarti sudah menyalahkan murid itu. Kita sudah menghukum dia. Yang ketiga, selalu dan selalu. Yang terakhir, kamu yang salah. Seperti itu. Jadi akhirnya anak ini kan selalu merasa dipojokkan, merasa terus disalahkan. Bahkan kadang kita tidak pernah atau memberi kesempatan kepada murid itu untuk membela, menyampaikan alasannya. Ini ya, kalau kita menerapkan di posisi penghukum. Apakah ada seperti ini? Ada. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk mencapai keberhasilan pembelajarannya, yaitu dengan caranya dia. Dulu ada siswa mungkin ya, siswa sini itu sampai komentarnya, saya maju salah, tidak maju pun salah.
mengerjakan salah, tidak mengerjakan juga salah. Kira-kira pilihan apa? Pilih orang enggak, ada pilih enggak maju, maju salah, tidak maju salah. Nah ini guru seperti ini secara sadar maupun tidak sadar dia itu menerapkan sebagai posisi kontrol sebagai pembunuh. Yang kedua, posisi kontrol guru membuat orang merasa bersalah. Membuat nanti kita saling introspeksi diri. Saya kemarin ngajak begitu enggak ya? Jadi kan kadang saya sudah begitu. Saya sebagai apa ini saya gitu. Jadi yang membuat orang merasa bersalah. Jadi guru akan berusaha lebih lembut, bicaranya lembut. Yang ngomongnya itu lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan kegentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian merasa bersalah, rendah diri, kata-kata yang keluar itu lembut. Contohnya, nah, ibu sangat kecewa sekali dengan sikap kamu. Kira-kira anak itu ketika mendapatkan kata-kata seperti itu, muncul anak ini, ibu tadi kecewa ya gara-gara bukan gitu. Atau lagi, berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Hanya katanya, berapa kali bapak ini harus memberitahu kamu? Apa yang dirasakan oleh murid? Langsung apa yang dirasakan yang berarti aku salah. Kan gitu ya? Berarti ini karena saya. Ini karena tindakan saya dan lain sebagainya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Anak ini yang disalahkan, betul kan? Iya. Ini nadanya rendah. Jadi guru itu nadanya rendah. Ya udah nak, kalau begitu kamu terus bapak menyerah. Anak tidak bersalah. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini kita kadang juga pernah menempatkan pada posisi seperti itu. So, kadang kata-kata yang muncul dari kita itu tanpa sadar kita ada di posisi yang membuat siswa itu bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang biasanya murid akan menilai dirinya adalah buruk karena tempat salah. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang lain. Bahkan mungkin tadi orang tuanya, gurunya, temannya, dan sebagainya. Ini membuat orang masih atau membuat orang merasa bersalah. Bapak Ibu ini sebagai kontrol, tapi nanti bisa diterapkan di keluarga juga ya. Keluarga juga, karena kita juga sebagai guru bagi keluarga kita, anak kita di rumah. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, posisi kontrol guru yang ketiga adalah sebagai teman. Ini mungkin nanti ada juga menyaksikan seperti ini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan, persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bahkan bisa positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik atau human ya, pendekatan human manusia untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, contoh kata-katanya, ayo bantulah demi bapak. Itu jalan tadi. Sama-sama ini mungkin tadi setiap hari kamu yang berdua, kita balik katanya. Jadi kembali, ayolah bantu bapak. Ini sebagai teman. Kemudian ayo ingat
tidak bantuan Bapak selama ini, menunjukkan kearahan. Jadi, nah, kemudian ada, ya sudahlah, nggak apa-apa, nanti Ibu bantu. Ini, nah efeknya Bapak Ibu, dampaknya ketika kita posisi jadi teman itu biasanya ya murid kurang menghargai, kemudian murid merasa dilindungi dan lain sebagainya. Jadi kalau dengan Pak Ratno ini nggak apa-apa loh. Kalau dengan Pak Singgi telat 5 menit nggak apa-apa. Tapi kalau dengan Pak Anton, jangan. Saya harus kita izin dulu. Seperti itu. Nah, akan membanding-bandingkan antara guru satu dengan yang lain. Nah, posisi yang paling teman ini sebagai teman itu posisi mesti yang paling disukai oleh anak. Nah, itu paling disukai karena anak biasanya merasa dilindungi, disayangi dan sebagainya. Ini yang ketiga itu. Apakah kita salah dalam ambil itu? Ya tidak. Tapi ya tadi kalau prinsipnya itu ada anak, namanya anak yang kita sayangi, kadang yang kita seledik, ya gitu ya. Yang kadang kita jewer, tapi yang kadang kita sayang. Seperti itu. Jadi sehingga semuanya baik. Yang keempat Bapak Ibu, posisi kontra ada di monitor atau pemantau. Pada posisi kontrol ini, guru memonitor bukan berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilakunya orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan pemerintah yang di atau konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Jadi konsekuensi itu apa bedanya konsekuensi dengan sanksi? Kalau konsekuensi itu sudah disepakati. Kalau nggak hadir terlambat 15 menit, skor 10 misalnya. Itu sudah disepakati. Tapi kalau sanksi biasanya belum. Itu. Contoh di posisi pemantau. Ayo peraturannya apa? Halo. Kalau terlambat sanksinya apa? Seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Jadi guru sebagai pemantau saja. Jadi memperhatikan apa yang dilakukan. Sanksi atau konsepnya apa? Jadi memantau. Biar anak juga menentukan sendiri. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, ingatan, data. Ini untuk apa namanya, untuk mengontrol tadi, untuk memantau tadi, untuk memonitor. Biasanya seperti ini nanti Bapak Ibu guru matematika, Bapak Ibu guru matematika itu kan bicara dengan data. Kalau ada IPS, kalau guru IPS itu dengan data di posisi sama, sebenarnya tim sama. Kalau matematika semuanya harus data, itu kan, karena ilmu pasti kalau matematika. Jadi dulu ya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak belum pernah berganti. Yang kelima Bapak Ibu, posisi kontrol seorang guru itu adalah sebagai manajer. Posisi manajer atau posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi. Jadi tingkat kemampuan paling tinggi sekarang adalah kolaborasi. Ya. Tingkat kemampuan tertinggi sekarang di apa 5.0. Baik 0 itu adalah kolaborasi.
Kalau di poin 4.0 4C sekarang tambah kolaborasi paling tinggi. Nah, seorang manajer akan berkata, contoh kata, apa yang kita yakini, kita yakinkan keras. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa yang kamu lakukan? Atau apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa? Apa rencana kamu? Ini sebagai manajer. Jadi hanya mengarahkan muncul dari diri murid itu sendiri. Ini nanti kita praktekkan di segitiga distribusi. Bapak Ibu ini, saya lanjut ke ini, Bapak Ibu yang tadi. Sebagai posisi kontrol nanti prakteknya ke segitiga, namanya segitiga distribusi. Apa itu yang dimaksud? Jadi ini. Apa yang dilakukan jika menemukan siswa berlaku salah? Kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah, langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman, dimaafkan atau menjadi tidak nyaman, gitu ya. Kalau melihat orang salah, kalau di dunia maya langsung di komen. Kita cenderung nggak berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagaimana mereka memperbaiki diri. Coba, kalau kita melihat murid itu bersalah, kita fokus untuk memperbaikinya atau mencari kesalahannya. Ya, pada umumnya kita pasti cari salahnya, gitu. Mau apa? Jujur aja. Kita jujur seperti itu. Kalau ada murid yang melakukan kesalahan, kita jarang memberitahu piye caranya memperbaiki kesalahan. Tapi kita sering banyak menyalahkan. Betul ya? Kemudian kita lebih fokus pada bagaimana cara mereka membayar ketidaknyamanannya karena kesalahannya itu, daripada mengembalikan harga diri mereka. Jadi kadang warna ini kan jadi tidak nyaman. Dia caranya karena salah dia membayar kesalahannya itu. Tuntutannya kadang seorang guru seperti itu. Tapi bagaimana kita bagaimana mengembalikan harga diri dari kesalahannya itu. Wong salah itu kan mesti harga dirinya tuh. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana mengembalikan harga diri itu karena kesalahannya. Nih. Maka Bapak Ibu, kalau kita melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin akan membuat murid merasa menjadi anak yang gagal. Saya sudah 24 tahun jadi guru. 24 jadi tahun jadi guru Pak Sun itu lebih. Ada guru murid sampai sekarang itu akhirnya berhasil. Karena dulu juga pinter. Sekarang sudah jadi Kapolres. Kalau guru itu kan tetap jadi guru, tapi murid bisa jadi apa? Nah ini ketika kita bisa menguatkan dulu waktu mereka itu membuat kesalahan, maka dia akan berhasil menemukan diri. Maka Bapak Ibu, ini ada namanya segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini yang sekarang dicanangkan di kurikulum Merdeka, namanya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut jadi tadi, namanya restitusi. Itu yang dikenal dengan segitiga restitusi.
Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi. Membuat evaluasi internal, membuat evaluasi diri tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Dapatkan harga dirinya. Ini Bapak Ibu saya contohkan kemarin saya mempraktekkan. Iya, nanti Bapak dapat laporan dari guru BK kalau kamu sering datang terlambat. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu datang? Oh ya, sering terlambat itu suatu kesalahan. Baik, berbuat salah itu hal yang wajar karena kita sebagai manusia biasa. Yang penting ketika kita berbuat salah itu yang mau memperbaiki kesalahan itu, dan mau berusaha untuk tidak terlambat lagi, tentu saja banyak. Biar kita cari solusinya bersama ya. Dan ini saya datang terlambat pasti ada alasannya. Ya. Kenapa dia sering datang terlambat? Baik ya, kalau penyaringan yang sudah kita sepakati. Kalau terlambat datang semua itu sesuai dengan keyakinan kita tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas yang telah kamu lakukan itu yang mana? Yang disiplin ya. Menurut kamu disiplin itu penting atau enggak ya? Penting karena saya datang tepat waktu. Betul, karena menghargai waktu itu sangat penting ya, sangat bermanfaat. Terutama salah satu contoh pekerjaan kita jadi tidak menumpuk, PR kamu tidak menumpuk dan lain sebagainya. Baik ya, sifat kamu sudah sangat baik, yaitu dengan minta maaf. Menurut kamu apa yang dapat kamu lakukan agar kamu tidak terlambat? Saya tidak agar bisa mengungkapkan dan dari awal. Baik ya, sekarang kamu sudah tahu solusinya agar besok-besok tidak datang terlambat lagi. Dan Pak Guru akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi. Sekarang ya, baik Bapak Ibu, ini tadi kemarin saya mempraktekkan dengan anak. Jadi ini kasusnya adalah anak ini sering terlambat di sekolah. Sehingga ketika mungkin Bapak Ibu pernah melihat sebuah tayangan video ya, yang beredar di medsos itu ya. Anak itu terlambat, besok terlambat lagi, marah ibunya, terlambat lagi, marah ibunya, besok terlambat lagi, marah ibunya. Sampai berikutnya anak ini nggak terlambat. Ketika tidak terlambat ditanya, kamu kok nggak terlambat gimana? Saya sekarang sudah nggak terlambat karena saya sudah yang saya tunggui sudah tidak ada, ibunya meninggal. Kenapa kemarin nggak tanya kenapa tidak terlambatnya itu kenapa gitu? Nah ini yang beredar di dunia maya itu satu contoh seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini ketika kita menghadapi posisi seperti itu, maka kita bisa menerapkan di posisi 5 posisi kontrol budi. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat, yang kelima. Nah, yang saya praktekkan Bapak Ibu di sini adalah dengan menerapkan posisi kontrol manajemen dengan menggunakan
segitiga restitusi. Segitiga restitusi seperti ini, ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu namanya menstabilkan identitas. Masalah ini apa? Masalahnya itu apa? Jadi kita jangan ujuk-ujuk menjustice tapi nggak tahu masalahnya. Tanya dulu masalahnya. Yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Jadi yang salah tadi divalidasi. Betul enggak salahnya itu? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau berbuat seperti itu, apakah sesuai dengan keyakinannya? Kalau tidak, lalu bagaimana? Jadi saya di video itu betul sekali, saya sudah itu dalam rangka tadi mau validasi tindakan itu. Bukan saya membetulkan dia terlambat, tapi membetulkan dia tindakannya dia mau minta maaf. Nah, itu karena etikat baik itu sebenarnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu kita lihat satu persatu ya. Yang pertama di tahap pertama itu menstabilkan identitas, stabilizing the identity. Itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal, ya, dari anak orang yang dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, yang berhasil. Anak yang sudah mencari perhatian adalah anak yang sudah mengalami kegagalan. Ini jadi anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi, maka anak itu akan gagal terus. Contoh tadi Bapak yang kami catat, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bukan kita itu membetulkan, tapi berbuat salah itu kan wajar bagi manusia karena kita masih manusia biasa ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan bersama. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Dan ini kata-kata yang digunakan. Kamu merasa begitu? Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini kondisi menstabilkan. Jadi kalau dia sudah salah, kemudian kamu salah-salahkan, akhirnya apa? Kondisinya nggak stabil, makin muncul. Maka kondisinya stabilkan dulu. Identitasnya disadarkan dulu, artinya disadarkan. Nah, ini diajak minggir ke ruangan khusus atau ke tempat yang tidak ada teman-temannya, itu baru kita identifikasi seperti itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrak, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Betul ya? Berbuat baik atau buruk itu ada tujuannya. Orang mencuri punya tujuan. Saya mencuri karena keluarga saya lapar. Saya begini karena saya ingin menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Jadi maka tindakan yang salah itu harus divalidasi. Kita harus identifikasi tadi sudah distabilkan, sekarang divalidasi. Sehingga kesalahan itu akhirnya tidak berlama-lama. Jadi prasangka salah akhirnya tidak menjadi kesalahan yang berlanjut. Satu contoh nih Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Jadi misalkan anak ini gebrak meja, marah, itu dia kan salah itu. Tapi sebenarnya dia bisa melakukan hal yang lebih.
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ini kita angkat. Jadi menyadarkan diri. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat. Satu contoh adalah anak dicontek garapan ini. Pekerjaan ini, ya, karena PR kemudian tahu-tahu diambil temannya ditirung, terus marah. Kalau dia marah itu salah nggak? Ya wajar kalau dia marah, karena haknya dirampas kan gitu. Tapi karena itu kemudian dia marah, itu jadi salah juga, ya kan gitu. Karena nanti yang ketiga kita akan menanyakan pada keyakinan kelas. Ya, gitu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang marah boleh, tapi jangan hanya marah kok, tapi sikap yang lain pun harus dikuatkan. Oh ya. Kalau udah marah, udah banyak maaf, maka sikap yang berbeda minta maaf. Saat itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, segitiga restitusi tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika identitas sukses telah tercapai, tinggal laku yang salah telah divalidasi, maka yang ketiga adalah yaitu menanyakan keyakinan yang ada. Jadi bukan peraturan, tapi keyakinan yang ada di kelas atau keyakinan yang ada di diri sendiri yang berdasarkan pada kebaikan universal tadi. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Di keluarga juga Bapak Ibu nanti bisa diterapkan di keluarga. Jadi misalnya nilai-nilai umum yang kita sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi di kelas itu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ngajar di kelas itu buat keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas terutama nanti. Jadi kelas ini mau dibawa kemana? Kamu besok mau kemana? Nah, itu sudah sehingga tertata. Ingat, di kelas itu muncul namanya keyakinan kelas, sehingga nanti akan ada budaya positif di kelas. Kalau muncul budaya positif, maka muncul lingkungan yang positif. Lingkungan positif yang aman, nyaman, ya, sehingga nanti murid atau siswa itu dapat belajar dengan merdeka. Coba kalau lingkungan kelasnya nggak nyaman, ya masuk aja nggak malu kan gitu. Ya, oke. Nah, ini satu contoh tanggapan dari siswa. Jadi terima kasih Bapak. Kebetulan saya sudah diajak untuk diskusi untuk mencari solusi yang akan kita terapkan lagi. Jadi seperti itu. Jadi anak itu di harga dirinya dinaikkan. Bukan dijatuhkan tapi dinaikkan, sehingga muncullah motivasi internal dari diri siswa itu. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada yang mau tanya silakan. Jadi yang pertama sudah dikontrol, yang terakhir sampai segitiga restitusi. Bapak Ibu mau? Atau cukup Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, mari kita merefleksikan kegiatan hari ini. Jadi kita menggunakan teknik 4P Bapak Ibu. Namanya yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pelajaran, dan yang keempat penerapan. Jadi Bapak Ibu mohon bisa salah satu atau salah juga bisa mewakili terkait dengan refleksi siang hari ini. Yang pertama mungkin Mas Pak Sini, peristiwa yang soal yang pertama.
kegiatan atau peristiwa apa yang Bapak Ibu alami setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini? Nomor satu, soalnya kegiatan atau peristiwa apa yang Bapak Ibu alami setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, menurut saya tadi sudah Pak Soto jelaskan bahwa memang ada beberapa pilihan kita mau menjadi bagian seperti apa, mau menjadi teman atau menjadi monitor seperti itu. Nah, kalau menurut saya sendiri ya kita memang untuk tahapan-tahapan mungkin perlu dilakukan. Contoh yang pertama mungkin teman dulu, nanti habis itu ada kayak kelas, baru nanti ke tahap yang selanjutnya atau mentoring. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak Cindy. Untuk yang kedua, dan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Menurut Bu Yunita? Ya, untuk perasaan saya setelah mengikuti kegiatan hari ini, mungkin saya lebih paham atau tahu tentang apa itu keyakinan kelas, yang besok bisa saya lakukan untuk mengajar di kelas. Pada saat mengajar, bagaimana besok bisa mengatur emosi juga sebagai pendidik yang biasanya itu diuji oleh siswa-siswanya. Bagaimana kita mengutamakan pemikiran secara positif, tidak langsung mengejas, oh kamu itu salah, oh kamu itu enggak benar, itu enggak. Ya, lebih penting sih Pak itu kalau untuk berpikir positif sebagai guru juga tidak langsung walaupun mungkin ada perbedaan tingkat pengetahuan siswa. Nah, itu untuk sebagai guru juga untuk lebih berpikir positif bahwa semua anak itu pintar. Baik, terima kasih Bu Rita. Kemudian yang ketiga, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kegiatan ini? Monggo salah satu. Jadi terima kasih. Kalau dari saya sendiri ya, ini sangat bermanfaat Kak, khususnya bagi pengajar saya untuk membentuk budaya positif di sekolah itu, khususnya agar anak itu bisa menjadi murid yang merdeka, mereka memiliki kesadaran dan disiplin yang kuat. Terus kita sebagai guru saat mengalami misal masalah terkendala dengan siswa yang tidak disiplin, kita dapat mencoba menerapkan yang Bapak tadi berikan, yaitu segitiga restitusi. Baik, terima kasih. Ada tuh yang keempat ya. Apa yang ingin dilakukan selanjutnya? Jadi penerapan besok penerapannya bagaimana? Kalau kita sudah dapat ini, rencana kita yang akan kita lakukan apa ketika menghadapi siswa yang ada di kelas? Monggo Bu Retno. Untuk merefleksikan tentang diseminasi budaya positif, untuk yang keempat di sini adalah tentang bagaimana selanjutnya setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini yang berpihak pada murid. Untuk ini, karena ini adalah kita sudah menerapkan yang namanya budaya positif, khususnya adalah keyakinan kelas. Dengan adanya diseminasi budaya positif ini nanti tindak lanjutnya, karena kita itu adalah yang istilahnya guru lama itu biasanya adalah dimulai dari kita lebih ke fisik dan sebagainya. Dengan adanya keyakinan kelas, dengan adanya yang namanya budaya positif, kita akan bagaimana memperbaiki jika ada siswa itu melakukan kesalahan. Jadi lebih ke berpihak kepada siswa. Baik, terima kasih Bu Retno. Demikian Bapak Ibu, tadi beberapa komentar masukan dari Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Semoga nanti kita bisa melaksanakan dengan baik. Ini Bapak Ibu saya berikan
contoh budaya positif yang ada di SMA 3 Klaten yang sudah kita laksanakan. Bapak Ibu ini ini contoh nih Bapak Ibu, lihat lagi, ini aja. Pelaksanaan Jumat Imtak. Jadi yang sudah dilakukan di SMA 3, di SMA 3 itu tidak mau ditampilkan. Ini. Pelaksanaan Jumat Imtak yang dilakukan setiap Jumat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi para siswa di SMA 3 Klaten. Nanti tempatnya ada di Masjid Al-Aqsa. Kemudian ini kajian Jumat Imtak, ada kajian setiap Ahad pagi. Ini ada di SMA 3 Klaten. Kemudian yang kedua adalah pencegahan perundungan bullying yang ada di SMA 3 Klaten. Ini dengan ada deklarasi bersama guru dan siswa dengan menandatangani bentuk deklarasi bersama, sepakat bersama untuk tidak melakukan perundungan dan bullying. Kemudian ada lagi yang kegiatan yaitu pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Nah ini Bapak Ibu, kita juga ada deklarasi nanti, deklarasi anti kekerasan. Jadi bersama Bapak Ibu guru dan siswa. Jadi siswa menandatangani, Bapak Ibu guru menandatangani ini dalam bentuk deklarasi. Ini sudah kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah gerakan literasi sekolah yang dilaksanakan setiap pagi 15 menit sebelum KBM dimulai. Hasilnya Bapak Ibu nanti di kelas itu ada pojok baca yang kemarin dilombakan, kemudian hasil literasi dalam bentuk buku, dan ada kumpulan hasil literasi yang dibukukan, dicetak. Kemudian donor darah, ini Pak Sunu ini, Pak Dika ini Pak Sunu. Donor darah ini setiap saat kita diperlukan siap. Bahkan baru saja kemarin kita lakukan donor darah. Bapak Ibu guru sudah langganan, siswa yang sudah usianya 17 tahun ini
ikut donor darah. Ini sebagai aksi kemanusiaan. Ini budaya positif. Kemudian yang tidak kalah adalah upacara bendera. Di upacara bendera setiap hari Senin itu ada upacara bendera, dan setiap hari besar nasional. Walaupun kemarin hari libur nasional tanggal merah, tapi upacara bendera tetap dilaksanakan guru dan siswa. Ini beberapa Bapak Ibu tentang budaya positif yang sudah dilaksanakan di SMA 3 Baladen. Sehingga mudah-mudahan budaya positif ini dapat kita laksanakan dan menjadi budaya positifnya SMA 3 Baladen. Bapak Ibu mungkin sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya, dan semoga menjadi pengetahuan dan bekal bagi kita untuk menjadi guru yang baik dengan menerapkan teori kontrol dan sertifikat institusi dalam mengatasi permasalahan dengan siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi saya juga masih belajar. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan di kepala ini kadang ya terversi diri aja, sering kita lakukan di kelas. Tapi saya itu mendampingi